ضربنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا الأوراد وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأخ والإخوان والساعر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع وأهلا وجود من نال باعتساب منا بالمصطفى رسولي نعوذ بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الهبي وأهله وصحبه عداد تصصبي والحمد لله بالقدر والتناهي. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya tariqat mutlaqan abada wa ma taza'aba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Falam tahrab wa ma waqa'a Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ama min ru'yatun sabatat wa la yura athru bawlin minhu fi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yanam wal aynu qad na'asat wa la yara dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tughfaru dzunub. Tsumma salatu wa salam ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bab salatil musafiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal adab. Ay inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyatin Qatulit tariqi au maknawiyatin kamufaraqatil aqaribi wal ahbab wallahu a'lam. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan seluruh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratib yang telah kita baca, semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah bekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pengajian kita malam ini bab tentang sholat musafir atau sholat bagi orang yang sedang bepergian. Qala sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal azab. Sabda Rasul, musafir bepergian itu bagian dari siksaan. Jadi orang kalau sedang musafir itu kan ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Pertama, paling tidak dia harus menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang, kalau sering-sering berhenti untuk sholat, kira-kira nyampainya lama apa cepat? Lama. Gara-gara diperbolehkan jamak qasar sholat, jadi perjalanannya bisa jadi lebih cepat daripada kita sholat setiap waktu. Tapi ada yang aneh. Ini benar-benar di luar umum. Saya punya guru namanya almarhum al-Maghfuran Kiai Sahalatib yang kemarin haul malam Selasa. Itu beliau kalau dari pulang dari Jombang ke kampungnya ke Sidoarjo kurang lebih 2 jam. Tahun 87, 86, 87 belum punya kendaraan. Dari Pondok ke Terminal Jombang naik angkot setengah jam kurang lebih. Dari Terminal Jombang ke Sidoarjo kurang lebih 1,5 jam naik bis. Cuma 2 kali naik mobil. Tapi anehnya beliau kalau pulang dari pesantren dari Buira ke Sidoarjo itu bisa 4-5 kali naik bis, 4-5 kali naik angkot, 4-5 kali berhenti. Sengaja berhentinya. Jadi mestinya dari pesantren ke terminal cuma setengah jam, sekali jalan, tapi enggak, separuh perjalanan berhenti. Terus nyetok angkot lagi, baru ke terminal. Terminal ke Sidoarjo 1,5 jam. Mestinya langsung, tapi enggak, dia berhenti dulu, berhenti 2-3 kali berhenti. Ada santri yang memberanikan diri, Pak Kiai, kenapa kok sampai 3-4-5 kali berhenti? Kan kita cuma 2 kali naik. Pertama, waktu jadi tambah amanah. Yang kedua, ongkos juga jadi tambah mahal. Apalagi yang jauh dekat berapa? 3.000. Apa jawaban beliau di luar dugaan? Jawaban beliau apa? Saya tadi berhenti karena saya batal wudhu. Saya turun, ya saya lihat masjid. Terus ngapain? Mau wudhu doang. Habis wudhu, nyetok angkot lagi. Di bis juga sama. Setiap kali saya batal wudhu, dari jauh, ada masjid. Saya nggak berhenti. Habis wudhu, nyetok bis lagi. Jadi apa ke situ? Cara beliau buat jaga wudhu. Kita pernah nggak naik motor, batal wudhu, cari masjid buat wudhu doang? Nggak pernah. Padahal motor dalam kendali kita. Yang gampang kita belok ke kirinya, kita berhenti sebentar. Ini yang naik angkot, yang naik bis, bela-belain nyari wudhu, tempat buat wudhu, gara-gara pengen jaga wudhu. Jadi tersiksa betul perjalanan santrinya, bukan beliau ya, santrinya kok dikit-dikit berhenti, kapan nyampenya itu. Jadi orang musafir itu dia akan mendapatkan bagian dari penyiksaan sebab jarak tempuh yang jauh. Dan yang kedua, di sini dijelaskan, inna safara la yakhlu min masyaqqatin hissiyah atau litori. Orang yang menempuh perjalanan yang panjang, dia bakal mengalami sesuatu yang memberatkan buat diri dia. Seperti apa? Perjalanan yang panjang, kan capek. Orang duduk doang capek kan? Capek. Jalan terus capek kan? Capek. Tidur mulu capek kan? Capek kan? Jadi harus seimbang hidup itu. Kebanyakan tidur capek, kebanyakan jalan
capek, kebanyakan duduk, capek. Orang yang perjalanan panjang, paling nggak dia mengalami lamanya duduk yang sekian jam, capek dia. Ada masyakoh, karena perjalanan panjang. Yang kedua, masyakoh yang maknawiyahnya kamufaraqatil aqarib wal ahbar. Dengan perjalanan panjang, dia akan berpisah dengan keluarganya dan orang-orang yang dia cintai. Otomatis anak ditinggal, bini ditinggal, perjalanan sekian hari. Ada yang dia tinggalkan, yaitu keluarga yang dia tinggalkan di rumah. Karena itu kita ada budaya, kalau pulang dari mana-mana, biasanya bawa apa? Oleh-oleh. Itu konsekuensinya. Anak gak ikut, bini gak ikut, pulang bawa oleh-oleh buat orang yang kita tinggalkan. Oleh-oleh itu biasanya ciri khas dari daerah yang kita kunjungin. Kalau dulu zaman kita kecil, kita ke Bogor pulang bawa apa? Alas. Sekarang udah gak laku tuh alas. Kita pulang dari Cirebon, Indramayu pulang bawa mangga. Pulang dari Brebes, Kebumen bawa apa? Telur, bawa bawang. Pulang dari Pekalongan bawa apa? Batik. Pulang dari Palembang bawa apa? Pempek. Pulang dari haji dan umroh bawa korma, air zam-zam, ya. Artinya buah tangan buat orang yang kita cintai. Kenapa? Konsekuensinya begitu. Dia udah kita tinggalin sekian hari, udah nggak apa-apa, ntar bapak pulang boleh-oleh. Jadi keluarga juga jadi girang. Ini kadang pergi berhari-hari pulang, lega pulang. Ya Pak, jangan pulang sekalian. Pulang duit gak bawa, oleh-oleh, gak punya pikiran sih bapak. Jadi paling nggak kita ada yang kita bawa, buah tangan namanya. Dan ahkamus safari khamsatun. Hukum bepergian ada 5. Jadi bepergian yang dimaksud hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada makruh, ada haram. Kita sering bepergian. Yang mana bepergian kita hukumnya? Wajib, sunnah, makruh atau haram? Kita lihat. Pertama, wajibun. Hukum bepergiannya wajib. Wajib dia pergi. Kapan? Kas-safari li isqati fardil haji wal umrati wali talibil ilmil wajibi. Orang disebut safarnya safar yang wajib. Tujuannya apa? Untuk menggugurkan kewajiban haji dan umroh yang pertama kali. Udah setoran, duitnya udah disimpan di bank sekian tahun, waiting listnya sampai tahun 2022 dipanggil dia, 2023 berangkat. Maka bepergiannya jadi safar yang wajib. Gak ada halangan lagi, badannya sehat, ONH udah dia bayar, gak ada halangan lagi. Termasuk orang yang mustaqim, orang yang mampu. Karena itulah kalau sudah mampu dan ada kesempatannya, jangan ditunda-tunda. Itu haji begitu. Apalagi ada orang yang berangkatin, katakan, udah berangkat, badannya sehat, kemampuan ada, ya dibayarin, tunggu apa lagi? Bukan saja dibayar ongkos ya, nih buat di sononya, dibuat oleh-olehnya, mau gak gitu-gitu? Mau. Artinya keberangkatan kita menjadi safar yang wajib. Haji pertama, haji kedua udah bukan wajib lagi, sebab haji cuma sekali yang wajib, umrah juga sama. Kalau bisa dialihkan, alihkan buat yang lain. Yang kedua, tapi kita jarang orang yang mengalihkan duit haji buat orang jarang. Enak aja, gue yang ngumpulin dia yang berangkat. Itu termasuk orang yang haji pakai nafsu. Kisah yang sangat masyhur Imam Ibrahim bin Adham, beliau haji yang kedua, artinya bukan haji yang wajib. Dikumpulin perbekalannya. Perjalanan dari Irak ke Mekah, ya zaman itu naik onta kan, naik mobil, naik motor, naik pesawat, onta. Onta yang dia bawa 2, 1 buat tunggangan, 1 buat perbekalan. Ini haji yang sunnah, safar yang sunnah, bukan yang wajib, bukan haji yang pertama. Ketika perjalanan, beliau istirahat karena lelah perjalanan, masyakoh perjalanan yang melelahkan. Beliau bikin tenda, sudah siap tidur. Sebelum tidur, beliau mendengar suara tangisan. Dari mana sumber tangisan itu? Beliau keluar dari tendanya,
Itu keluar, beliau dapati ada anak kecil yang sedang menangis, 3 anak. Ditanya, nah kenapa menangis? Tunggu ibu saya. Kemana ibunya? Lagi nyari makan. Ibunya datang. Bawa apa? Bawa bangkai. Kata Imam Ibn bin Adham, ibu bawa apa? Saya bawa daging yang halal buat saya, tapi haram buat Tuhan. Kata Imam Ibn Adham, mana ada satu barang 2 hukum? Haram ya haram, halal ya halal. Halal apa haram? Halal buat saya Tuhan, tapi haram buat Tuhan. Kok bisa katanya? Emang daging apa yang ibu bawa? Yang saya bawa bangkai daging babi. Udah babi bangkai loh. Nggak bangkai aja haram, gimana bangkai? Betul kan? Ini buat halal buat saya. Kenapa halal buat ibu? Saya nggak ada makanan lagi Tuhan. Ini anak nangis karena belum makan dari pagi. Jadi saya cari bangkai daging babi yang akan saya bakar, yang akan saya masak buat kasih makan anak saya. Tersentuh hati. Bu, buang aja itu, jangan dimakan. Terus saya makan apa? Saya punya onta 1, berikut sembako yang bapak saya bawa buat perjalanan ke Mekah buat haji, buat ibu semuanya. Mau onta-ontanya. Di perbekalan buat haji dan perjalanan pergi sampai kembali buat ibu semuanya. Terus Tuhan gimana? Saya bakal pulang ke Irak. Saya gak akan haji. Kenapa? Haji saya sunnah. Haji saya sunnah. Jadi musafir yang sunnah, bukan haji pertama, haji yang kedua. Diberikan perbekalannya, diberikan untanya, pulang beliau ke Irak. Rombongan kembali berangkat ke Mekah, beliau pulang. Selesai musim haji, Allah kasih informasi yang luar biasa lewat jamaah. Jamaah yang tadinya berangkat bareng beliau, yang lanjut ke Mekah, tapi beliau pulang pada main ke rumah Imam bin Adham. Untuk apa? Untuk berterima kasih. Buat Imam, terima kasih ya. Terima kasih apa? Waktu tawaf kita kesikut-sikut, kedorong-dorong, keinjek kita. Buat Imam bantuin kita bangun. Bingung beliau. Saya nggak haji. Dari mana saya bisa berangkat haji? Orang saya berbekalan, saya kasih orang semua. Ada lagi, Tuan Imam, terima kasih ya. Waktu kita melontar, kita bisa keinjek. Tuan Imam bangunin kita lagi. Tuan Imam masih khutbah di Padang Arafah. Sampai beliau bingung. Usut punya usut, Allah kasih beliau ilham, malamnya bermimpi. Apa isi jawaban dari informasi orang-orang yang berangkat haji? Ternyata Allah mengutus malaikat untuk menghajikan beliau. Wajah beliau, tapi malaikat yang mengerjakan haji. Berkat apa tuh? Berkat haji yang sunnah beliau kerjakan, tapi beliau lebih membantu orang lain daripada melaksanakan haji yang sunnah. Jadi kita nggak nyampe begitu kan. Udah pernah umroh, ada duit 30 juta, umrohin saudara apa kita lagi berangkat? Saudara lagi. Kenapa aja duit tuh? Wajib orang kita berangkatin. Jadi kalau kita mau murni menjalankan ibadah yang nggak pakai nafsu, cukup sekali. Paling nggak lah 5 tahun sekali umrohnya. Kenapa umroh lagi? Bosan. Kenapa kangen Ka'bah? Terus kangen pengen ziarah ke makam Nabi, ya udah berangkat. Tapi ya tiap tahun. Kalau setiap tahun berangkat apalagi setahun 3 kali, itu bukan umroh. Nganterin orang umroh, calon umroh namanya itu Pak. Mana ada orang setahun umroh 2 kali 3 kali kalau bukan. Cuma karena dia punya travel, karena dia punya KTIH, akhirnya nganterin orang umroh. Nyari pahala apa nyari duit? Walhasil bahwa kalau punya kita lebih baik dialihkan ke orang lain. Jangan berkali-kali. Itu pahalanya lebih besar daripada kita umroh buat diri kita yang pakai udah berkali-kali ya orang lain aja. Dan kembali safar yang wajib pertama safar yang buat haji buat umroh. Wal talabil ilmi wajibi. Juga untuk mencari ilmu yang wajib, yang fardu ain. Ilmu sembahyang, ilmu syariat, ilmu tentang agama, ilmu tentang buat kita selamat dunia, selamat akhirat. Kan hukumnya wajib. Maka safar kita jadi safar yang wajib. Jadi kalau tujuannya wajib, maka safar jadi safar yang wajib. Anak ke pesantren itu buat mencari ilmu, jadi safar yang wajib. Kita
dari rumah ke sini, ya, tapi jaraknya pendek kita. Safar yang wajib. Jadi kalau ada istri yang nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti ilmu fikih, nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti ilmu Quran, ya kita titipkan ngaji ke ustazah fulana, lalu kita bilang safar yang wajib. Apa tujuannya? Untuk nyari ilmu yang wajib yang ketahui. Dan yang kedua, sunnatun, hukumnya sunnah. Buat safar yang mana? Kasafari li ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatir rahim. Safar yang sunnah adalah safar yang tujuannya buat ziarah ke makam Nabi. Berarti hukum ziarah ke makam Nabi apa? Sunnah. Perdebatan ulama, orang yang umroh, yang haji tapi nggak ziarah ke makam Nabi, bagaimana hukumnya? Paling tinggi orang bilang hukumnya kurang adab. Kenapa? Dia tahu haji dari Nabi, dia tahu umroh dari Nabi. Kenapa nggak ziarah ke makam Nabi? Hubungan dari Saudi, maka biasanya satu paket. Kalau sudah ke Mekah pasti ke Madinah. Udah haji pasti dia ada arba'in yang dia lakukan. Sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, itu buat yang haji. Buat yang umroh nggak akan mungkin 40 waktu, kalau cuma 3 hari di Madinahnya. Gimana 40 waktu? 3 kali 5 berapa? 15 waktu, 3 hari. Harus 8 hari. 8 kali 5 40. Maka orang yang haji paling dikit 8 hari dia di Madinah, 8-9 hari di Madinah. Buat arba'in namanya. Yang umroh, bagaimana caranya dia dapat arba'in? Gampang. Perbanyak sholat qodho. Qodho aja. Ismail Johor lagi. Ismail Asar lagi. Ismail Maghrib lagi. Isya lagi. Habis subuh lagi. Apa niatnya? Qodho kan. Usolli fardal maghribi salat rakaat qodho'an lillahi ta'ala. Karena kita dulu menduga ada salat maghrib yang pernah kita tinggalkan, ada salat subuh yang pernah kita tinggalkan, ada isya yang pernah kita tinggalkan. Nah, buat mengejar 40 waktu, maka kejar dengan salat-salat yang kita qodho selama kita itu. Udah pasti 40, udah berhenti kok, supaya qodhonya capek udah. Artinya apa? Kalau ingin 40 waktu dengan durasi waktu 3 hari, ya salat qodho ditambahkan. Nah, yang kedua, wasilaturrahim, perjalanan buat silaturahmi. Kalau silaturahim sambung ikatan kekeluargaan yang masih ada hubungan famili, namanya silaturahim, menyambungkan rahim. Jadi orang yang ada hubungan nasab dengan kita namanya silaturahim. Kalau silaturahmi nggak ada hubungan nasab, datang dari rumah ke musola, niatnya kan banyak tuh, niat ngaji, niat sholat isya, niat silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Di sini nggak ada yang hubungan famili, semuanya hubungan satu akidah aja. Ada yang dari Papua, ada yang dari Padang, yang dari Jawa, yang orang sini, macam-macam. Nggak ada hubungan nasab, namanya silaturahmi. Ustaz, saya tadi arisan keluarga, apa namanya? Silaturahim. Arisan keluarga, udah jelas arisan keluarga, pasti silaturahim. Nah, hukum silaturahmi sunnah, maka perjalanannya dihukumi sunnah. Yang ketiga, mubahun, hukum hukum musafirnya mubah. Kapan? Kasafari litijarati, bepergiannya untuk tujuan berdagang. Dagang di rumah, bawa dagangan kemana lah pokoknya, yang keliling. Maka hukum safarnya disebut safar yang mubah, boleh. Ya, berdagang kan boleh. Nah. Terus yang keempat, makruhun, hukum safarnya makruh, dibenci. Artinya mendingan di rumah daripada keliling. Buat apa tuh? Safar yang tujuannya lillahwi wal laibi, buat jalan-jalan, buat hiburan, buat kesenangan diri kita yang kurang manfaatnya. Kita ke Anyer, kita ke tempat-tempat hiburan, di Anyer kita melihat maksiat, bahkan kadang-kadang mau macet akhirnya ke Sembayang Johor. Itu kan safarnya jadi safar yang makruh, nggak sampai dosa, makruh aja, makruh.
Ustaz, kita nggak boleh bunuh diri? Boleh, silakan. Tapi tolong jangan sampai jadi tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya udah aja niatin, ya Allah saya pengen niat sembahyang jamak kosor, terus maka saya kudu pergi ke Anyer. Ya Allah saya pengen keluarga saya lebih rukun lagi, anak bini jadi pada kumpul dengan lebih akrab lagi. Saya nyewa villa di Puncak. Tujuannya apa? Silaturahim keluarga makin dekat. Jadi tujuannya jangan tujuan buat bersenang-senang. Kalau tujuan buat bersenang-senang, jadi makruh hukumnya. Cari tujuan yang lain. Kalau pengen gede pahalanya, tujuannya buat sembahyang. Ya Allah, saya mau sembahyang isya di Banten, di Puncak. Keren gak? Isya di Puncak, di sini kenapa isya? Saya pengen sembahyang. Niatnya buat sembahyang. Maka perjalanan dari rumah ke tempat tujuan kita yang niat pengen sembahyang jadi perjalanan ibadah. Di Puncak dibakar ban karena di dekoran. Akhirnya dia melihat sesuatu yang indah, dia bilang subhanallah, Allah menciptakan alam yang begitu indah, yang begitu enak dilihat. Jadi justru perjalanannya jadi ibadah. Tapi kalau tujuan buat hiburan doang, makruh. Jadi diatur niatnya jangan sampai tujuannya buat hiburan. Yang kelima, haramun. Hukum perjalanannya haram. Maaf nih, mama nih. Kasafari zaujati min ghairi idni zaujiha. Seperti perjalanan seorang istri tanpa izin dari suami. Maka perjalanannya perjalanan haram. Ini minggat. Izin gak kalau minggat? Sejak dia melangkah dari rumah ke rumah orang tuanya atau ke tempat dia melarikan diri, jadi mendapat laknat dari malaikat. Maka ini kemana-mana perlu izin sama suami. Ustaz, kita setiap kali mau ngaji izin, mau ke rumah tetangga izin, kan suami kita lagi kerja. Tinggal diatur. Kalau oli maridohu, kalau sekiranya suami kita tahu kita perginya bakal ridho, maka nggak perlu izin juga. Udah tahu mamanya di belakang rumahnya. Saya, Bang, bentar ya ke rumah. Pakinya lagi kerja, umpama lagi kerja di mana-mana belum pulang. Mau ke rumah mamanya, telepon lakinya dulu, Bang, saya mau ke rumah emak dulu. Artinya kalau sekiranya suami ridho tanpa izin kita, dia dianggap mubah, boleh aja. Kecuali suami pesan, jangan keluar rumah sampai bawa pulang. Padahal rumah mamanya nempel, nggak boleh tuh dia ke rumahnya. Kalau dipaksain ke rumah mamanya, pada suami pesan tadi, sampai saya pulang jangan keluar rumah. Dia keluar rumah juga haram hukumnya. Sampai sebegitu hebat kekuasaan suami. Masyhur kisahnya sahabat yang pesan pada istrinya agar jangan keluar rumah sampai suaminya pulang. Berangkatnya bukan berangkat pagi pulang sore, bukan, berangkat perang. Berangkat gak ketahuan selesainya kapan? Ada perang yang bisa diketahui selesainya. Ini gak bisa jadi sebulan, 2 bulan. Apa kata suaminya? Bu, selama bapak perang jangan keluar rumah. Ya, karena istrinya solihah, gak keluar rumah. Datang tamu, siapa dia? Keluarganya mengabarkan bahwa ibunya sakit. Bu, keluarga ibunya sakit. Terus, ya kali mau ditengokin, apa jawaban istri yang solihah? Suami saya pesan, saya gak boleh keluar rumah sampai suami saya pulang. Kemana suaminya? Perang. Pulangnya tahu kapan. Keesokan harinya datang lagi utusan. Bu, udah sekarat, udah makin kaya, makan udah gak masuk, minum udah gak masuk, diajak ngomong udah diem semuanya. Barangkali lah buat terakhir kali ibu mau lihat apa kata jawaban istri yang solihah. Saya gak bisa keluar, suami saya belum pulang. Belum ada kabar, belum WA, belum ada kabar. Saya gak berani keluar rumah. Hari ketiga datang lagi, Bu, udah meninggal. Ya, barangkali sebelum dimakamkan, rumah dulu lah, lihat, biar nanti gak ada penasaran. Apa kata istri yang solihah? Suami saya belum pulang, saya gak berani keluar rumah. Dosa saya kalau keluar rumah. Terus sekarang kan dia telepon, dulu gak ada. Suami saya belum pulang. Sampai utusan yang datang itu kesel. Ini orang perempuan
dari rumahnya sakit, sekarat, sampai dimakamkan, dikabarin, nggak datang juga. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, itu orang kalau dikasih nasihat. Nasihat apa? Sudah 3 kali saya ke rumahnya, ngasih kabar, ibunya sakit, ibunya sekarat, ibunya meninggal mau dimakamkan. Saya minta dia supaya datang, dia nggak datang juga. Kata Nabi, kenapa dia nggak datang? Suaminya pesan. Apa kata suaminya? Jangan keluar rumah sampai bapak pulang. Apa kata Rasul jawabannya? Ketahuilah wahai sahabatku, ibu dari istri yang solihah ini Allah ampuni dosa-dosanya berkat dia punya anak yang taat pada suami. Jadi dosa ibunya yang sejak dia sakit, sekarat, sampai meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya karena dia punya anak perempuan yang taat dengan suami. Kalau potongan bini kita bagaimana? Namanya sekarat, kira-kira kabur nggak? Kabur. Jadi suami punya kekuasaan penuh buat kasih izin terhadap istri. Kalau dia melarang, maka keberangkatan istri dari rumah sampai ke tempat tujuan jadi perjalanan yang diharapkan. Kalau istrinya haram, yang ada cuma laknat dari para malaikat. Maka ibu-ibu kemana-mana tolong izin dari suami. Jadi kalau tadi saya bilang kalau boleh marido, kalau sekiranya suaminya ridho, ya nggak perlu izin setiap saat. Ya Pak, saya setiap Sabtu pagi ngaji ya. Jadi izinnya sekali aja nih, sampai saya mati. Ya udah nggak apa-apa. Ya sudah dianggap maklum, ya ngajinya dekat, ngaji tujuannya. Jadi jangan sampai nanti suami nggak ridho. Kalau suami ridho, aman. Kalau nggak ridho, laknat dari malaikat sampai dia kembali ke rumah. Nah, jadi itulah hukum dari safar, hukum dari perjalanan. Ada yang safar wajib, safar sunnah, safar mubah, safar makruh, safar haram. Nah, bagaimana qasar sholat di safar yang mana? Insya Allah ke depan kita lanjut lagi. Wallahualam bishawab. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada ketahakin alaiha nahya wa alaiha namutu biha nuwazil insyaallah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna mutahabbina fika, mutajalisina fika, mutazawirina fika, mutabadirina fika. Warda anna ya Allah la nusi sana'an alika anta kama asnaita ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyirin nadhir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi, ij'alna min khiyari ummatihi wa asyurna godan fi zumratihi, wastaqbil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi, wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma ij'alna mimman yuqimu hadha din wa mimman yahdumuhu wa yansuruhu. Waj'al himmatana ya Allah li ilahi kalimatikal uliya ma'assalamah wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa fiha subhanaka allahumma bihamdika subhanaka allahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.